Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, sekaligus menjawab pertanyaan yang diajukan, saya mengajak kita untuk berdoa sekali lagi, supaya terang firman Tuhan yang kita dengarkan bisa memberkati kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memelihara hidup kami, sehingga di tengah situasi, kondisi pandemi saat ini, situasi di mana di luar banyak sekali pergumulan dan kesulitan, Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap memelihara hidup kami, sehingga kami sore hari ini bisa bersama-sama berkumpul, meskipun tidak berjumpa secara tatap muka, tetapi secara virtual, kami boleh saling terhubung, kami boleh saling bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati firman yang akan kami dengar, berikan kepada kami telinga seorang murid, supaya kami mendengar dan kami boleh mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu di atas kehidupan kami. Dan kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Baik, tadi menjawab pertanyaan ya, siapakah antikristus? Saya akan mulai dari ayat tema yang ada di undangan kita. Ini adalah perkataan Rasul Yohanes. Ya, di sini dikatakan anak, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Ya, baik. Tandanya antikristus. Inilah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi saya akan menggarisbawahi kata seorang antikristus akan datang. Jadi kedatangan antikristus ini sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Dan apa yang akan kita bahas, ya ini bukan sebuah spekulasi, ya banyak memang berspekulasi ya, antikristus ini pribadi A, pribadi B, pribadi C ya. Tetapi mari kita melihat bersama-sama menurut terang firman Tuhan. Sebenarnya apa yang firman Tuhan nyatakan tentang pribadi ini. Dan apa kaitannya dengan kita. Ya nanti kita akan membahas bagaimana respon kita ya untuk kita bisa dilepaskan ya dari kesulitan-kesulitan yang akan terjadi karena kedatangan antikristus. Nah, saya juga akan membacakan satu ayat di slide selanjutnya di Matius pasal 24 ayat 15 dan 21. Ya, kita bisa memperhatikan ayat ini. Ini adalah perkataan Tuhan. Ya, perkataan Tuhan Yesus menjawab pertanyaan para murid. Para murid bertanya, kapan ya akhir kesudahan zaman ini? Ya, lalu Tuhan menjawab, ya salah satu tanda kesudahan zaman ini itu adalah dia berkata, apabila kamu melihat pembinasa keji. Ya, pembinasa keji ini adalah sebenarnya mengacu kepada antikristus. Ya, pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Kemudian dilanjutkan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan ya. Kedatangan antikristus ini akan membawa siksaan yang dahsyat. Ya, dikatakan apa? Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Ya, sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi kedatangan antikristus ini akan membawa siksaan yang dahsyat. Saking dahsyatnya Alkitab mengatakan belum pernah terjadi sejak awal dunia. Ya. Nah, sekarang kita sedang menghadapi pandemi, sudah sejak bulan Maret kan, sudah kira-kira 8 bulan, rasanya kita sudah sulit, betul tidak? Ya kan, kita terbatas, tidak bisa berkuliah, ya mungkin sebagian yang sudah bekerja, ya tidak bisa dengan leluasa bekerja begitu. Nah, apalagi ya kedatangan antikristus ini membawa siksaan yang demikian dahsyat. Karena itu kita perlu betul-betul mengenal ya tanda-tandanya dan bagaimana nanti kita bisa dibebaskan, diselamatkan, supaya kita tidak perlu mengalami siksaan yang dahsyat. Ya.
Nah, tadi Tuhan Yesus mengatakan pembinasa kecil ini sudah dicatat di dalam firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, karena itu mari kita melihat nubuat antikristus di kitab Daniel pasal yang kedua. Ya, kita next slide selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini tadi baik. Ya. Baik. Oke. Nah, mari teman-teman kita melihat ya. Kita melihat ini adalah nubuat yang sangat penting. Ini adalah sebenarnya disampaikan oleh Daniel dalam konteks dia menjawab mimpi Raja Nebukadnezar. Ya, Daniel ini adalah ya orang muda yang ditawan oleh kerajaan Babilonia saat kerajaan Babilonia menyerang kerajaan Yehuda, yang menghancurkan Yerusalem dan membawa rakyatnya, orang-orang yang ditawan, kisah ini. Ya. Nah, di sini saya akan membacakan untuk kita semua. Teman-teman dari rumah masing-masing juga bisa ikut membaca, tetap dalam kondisi yang di-mute ya. Di sini dikatakan, ya Raja, Tuanku, melihat suatu penglihatan, ya, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu hingga remuk. Nah, mari kita melihat dulu. Saya ada satu gambar yang bisa membantu kita. Baik, diperbesar saja gambarnya supaya kelihatan. Nah, mari kita melihat. Ya, ini adalah ringkasan nubuat Daniel pasal 2 mengenai antikristus. Ya, di situ ada patung besar dengan kepala dari emas, kemudian tadi adalah dada dan lengannya dari perak, perut dan pahanya dari perunggu, kakinya dari besi, dan telapak kaki sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Teman-teman semua perlu memperhatikan perkara ini. Dan ini adalah sebenarnya menggambarkan pemerintahan manusia di sepanjang sejarah. Di mata Tuhan, itu adalah terdiri dari 4 kekaisaran. Nah, kekaisarannya apa saja? Yaitu kekaisaran Babel, ya, Raja Nebukadnezar, ya, itu dilambangkan dengan kepala emas. Kemudian kekaisaran Media Persia, ya, kekaisaran Media Persia ini adalah yang mengalahkan Babel, ya, dan kemudian dia menjadi sebuah kekaisaran yang begitu hebat. Kemudian juga kekaisaran Yunani dan juga kekaisaran Roma. Nah, apa yang digambarkan di dalam Daniel pasal 2 itu sebenarnya teman-teman kalau membaca kitab Daniel, ya, saya tidak tahu berapa banyak teman-teman yang sudah membaca kitab Daniel sampai selesai, tetapi semoga melalui webinar malam ini ya, nanti kita akan dorong, ajak teman-teman semua untuk rajin membaca Alkitab, ya. Itu adalah sekali lagi Daniel pasal 2 itu paralel dengan Daniel pasal 7, ya. Di sana ada 4 binatang, ya, yaitu singa, beruang, macan tutul, dan nanti kita akan melihat binatang yang keempat, ya, binatang yang menakutkan dan mendahsyatkan. Nah, itu siapa itu? Nah, nanti kita akan melihat, ya. Singa itu melambangkan Babel, ya. Beruang adalah kerajaan Media Persia, dan macan tutul adalah melambangkan kerajaan Yunani. Nah, sementara kalau kita melihat di Daniel pasal yang ke-7 ada satu binatang yang menakutkan dan mendahsyatkan. Saya boleh minta slide selanjutnya. Nah, ini sebagai ilustrasi saja, ya. Dan ini juga nanti kita akan melihat di dalam Wahyu pasal 13. Ya, jadi Alkitab ini seperti sebuah puzzle, teman-temannya. Jadi kita perlu melihat kepingan demi kepingan
supaya kita memiliki satu gambaran yang utuh. Nanti kita akan melihat di dalam Wahyu pasal 17 ayat 7 sampai 11 dan Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 2. Ya. Bagaimana binatang ini dilukiskan ya. Ini sekedar ilustrasi saja karena binatang itu disebut berkepala 7 dan bertanduk 10. Ya. Nah, itu sebenarnya adalah merepresentasikan dari antikristus. Ya. Jadi antikristus ini kalau di dalam posisi patung besar tadi adalah di bagian telapak kaki. Ya, itu adalah berarti akhir daripada pemerintahan, sejarah pemerintahan umat manusia. Akan berakhir pada pemerintahan antikristus. Slide selanjutnya. Baik. Ini mungkin bisa dibesarkan juga ya. Nah, ini saya membantu teman-teman semua untuk sedikit melihat perbandingan ya tadi. Lambangnya, kerajaannya, kemudian Daniel pasal 2, kemudian paralel dengan Daniel pasal 7. Nah, kita sedikit banyak perlu belajar sejarah ya kan. Saya nggak tahu, kita generasi milenial mungkin tidak terlalu aware ya dengan sejarah dunia, karena itu mungkin tidak terlalu berkaitan dengan kita, tetapi melalui berita malam ini kita perlu melihat bahwa apa yang sudah terjadi di seluruh dunia ini, dari masa lampau sampai masa kini hingga masa yang akan datang, teman-teman, semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, Dia mengatur ya segala pemerintahan umat manusia. Dia mengangkat raja, Dia menurunkan raja. Itu adalah perkataan Daniel kepada Raja Nebukadnezar. Ketika dia menyampaikan nubuatan ini, Daniel menekankan bahwa semuanya itu adalah di dalam kendali Tuhan. Nah, sampai pada bagian yang terakhir, ya kita next slide yang selanjutnya. Saya akan memperlihatkan binatang keempat itu ada di Daniel pasal ke-7 ayat 7 sampai ke-8. Ya, di situ dicatat ya bahwa binatang ini menakutkan dan mendahsyatkan. Ya, dia sangat kuat. Dia bergigi besar dan dari besi. Dia melahap dan meremukkan. Dia bertanduk 10. Kemudian dikatakan dia juga di atas tanduk itu tumbuh satu tanduk kecil, ya. Dan 3 dari tanduk yang terdahulu tercabut. Dan pada tanduk kecil terdapat mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Nah, ini adalah karakteristik dari binatang yang keempat, yaitu adalah merujuk kepada antikristus. Baik, di slide selanjutnya. Jadi dari nubuat antikristus di Daniel pasal yang kedua ini kita perlu melihat beberapa hal, teman-teman ya. Yang pertama, di dalam pandangan Allah, pemerintahan manusia sepanjang sejarah terdiri dari 4 kekaisaran. Tadi kita sudah belajar sama-sama, Babel, Media, Persia, Yunani, Roma. Nah, Roma sendiri walaupun pada tahun 476 Masehi, kita sedikit belajar sejarah, kekaisaran Roma anut oleh kerajaan Romawi ini, yaitu adalah sistem pemerintahan yang diktator, ya artinya satu orang yang mengendalikan seluruh negara, ataupun sistem pemerintahan yang sifatnya demokrasi. Nah, kita bangsa Indonesia yang menganut sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi. Tapi sebenarnya ini adalah pengaruh daripada kebudayaan Romawi, sistem pemerintahan bangsa Romawi. Walaupun dia sudah runtuh, tetapi pengaruhnya sampai hari ini masih kita rasakan. Nah, di dalam pandangan Allah tadi, pemerintahan manusia diawali dari kerajaan Babel dan diakhiri kekaisaran Romawi yang dipulihkan di bawah antikristus. Nanti kita melihat bagaimana kok bisa disebut sebagai kekaisaran Romawi yang dipulihkan. Ya, 3 bagian pertama dan 2 kaki sudah digenapi. Ya, kekaisaran Babel sudah runtuh, kekaisaran Media Persia sudah runtuh, Yunani sudah runtuh, Romawi
tetapi dia akan dipulihkan yang bagian terakhir ini, ya kan? Dan kekaisaran terakhir dari kekaisaran Romawi akan didukung oleh 10 raja. Itu adalah di Wahyu pasal 17 ayat 10 sampai 12, ya. Nah, teman-teman, mari kita akan melihat lagi di dalam Wahyu pasal yang ke-17, ya. Wahyu pasal yang ke-17 ini adalah sangat berkaitan dengan apa yang dinubuatkan oleh Daniel. Di sini dikatakan, saya bacakan secara cepat. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala ini adalah ketujuh gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 dan yang lain belum datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian 1 dari ke-7 kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah ke-10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam dengan binatang itu. Mari kita lihat slide berikutnya, ya. Jadi kenapa kita mengidentifikasikan berkepala di sini dikatakan kota Roma dibangun di atas 7 gunung, ya, dilambangkan dengan ke-7 kepala binatang itu. Ya, tadi yang ada di Wahyu pasal 17 tadi, ya. Nah, sangat menarik, ya. Arsitektur kota Roma memang dibangun di atas ke-7 gunung atau ke-7 bukit. Mari kita melihat. Nah, itu ada bukit-bukit yang ada di kota Roma. Ada 7 bukit, ya kan? Jadi kita bisa mengidentifikasikan bahwa binatang itu adalah tadi berkaitan dengan kerajaan Romawi. Nah, 7 raja adalah kekaisaran Romawi. Di kekaisaran Romawi, teman-teman perlu sedikit belajar sejarah bahwa ada kaisar yang dia itu meninggal dengan cara yang tidak wajar, ya, yaitu dengan cara bunuh diri atau dibunuh. Ya, itu ada Kaisar Julius, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, dan Domitian. Nah, Antikristus itu adalah kaisar ke-7 yang akan datang. Jadi ini sudah ada 6 kaisar. Nanti di dalam kerajaan Romawi yang terpulihkan, mungkin, ya teman-teman, adalah negara-negara yang menganut sistem pemerintahan, mengadopsi dari kekaisaran Romawi, ya, entah itu tadi adalah otoriter, ya, ataupun demokrasi. Ada kaisar yang ke-7. Jadi ada satu pemimpin yang karismatik yang akan datang, ya, yaitu dia adalah kaisar yang ke-7, ya. Dan dikatakan tetapi juga yang ke-8. Nah, nanti kita slide yang berikutnya, ya. Dari Wahyu pasal 13 ayat 3, ya, Antikristus akan terbunuh dan hidup kembali. Jadi di masa yang akan datang, ya, ada satu pemimpin, ya, yang akan terbunuh dan hidup kembali. Dan ketika dia hidup kembali, roh Nero. Ya, Nero ini adalah kaisar yang terkenal sangat kejam. Ya, dia menganiaya orang Kristen, dia menjadikan orang Kristen itu obor, ya, jadi dibakar. Ya. Bahkan kota Roma juga dibakar oleh dia. Dia akan muncul dari jurang maut. Itu ada di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 dan 13. Dia akan masuk ke dalam tubuh Antikristus. Jadi Antikristus ini adalah gabungan dari kaisar ke-5, yaitu Nero, dan kaisar ke-7, ya, yaitu adalah mengacu kepada satu tokoh yang akan datang di masa yang akan datang ini. Dia yang mati kemudian bangkit, tetapi ketika dia bangkit, ya, dia menjadi kaisar ke-8. Dia lebih cakap, lebih pandai dalam menipu dan menyesatkan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ya. Jadi ini adalah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, di slide yang selanjutnya, Wahyu pasal 13, kita kembali ke sana. Sangat menarik, teman-teman, bahwa di dalam Wahyu pasal 13 juga dinubuatkan, ya, di situ dikatakan, aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Ya, ini sama dengan karakteristik yang dimiliki oleh Daniel pasal yang ke-7 tadi, binatang yang ke-4 tadi, ya kan?
bertanduk 10, berkepala 7. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 2 di slide yang selanjutnya, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Kenapa? Karena patung besar tadi itu adalah juga berkaitan dengan 3 binatang sebelumnya. Sebelum binatang keempat itu kan ada 3 binatang, ya kan? Tadi apa saja? Binatang itu adalah singa, beruang, dan macan tutul. Artinya apa? Antikristus ini memiliki karakteristik dari seluruh binatang yang melambangkan pemerintahan manusia yang ada di dalam kitab Daniel. Dan di situ ditambah lagi, naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Naga ini adalah melambangkan daripada iblis. Jadi antikristus itu mendapatkan kekuatan, mendapatkan kekuasaan, itu adalah dari iblis. Ya. Jadi siapa yang dimaksud dengan binatang bertanduk 10? Jadi binatang bertanduk 10 ini adalah antikristus. Ya, di slide selanjutnya, silakan. Baik, terakhir untuk meringkas ya, tadi yang kita sudah bicara panjang lebar karena tadi ada beberapa bagian firman yang memang harus kita lihat secara simultan. Mari kita melihat di slide yang selanjutnya, bisa ditampilkan. Ya, jadi yang dimaksud dengan binatang bertanduk 10 itu adalah antikristus. Ya. Baik, lanjut lagi. Jadi ini patung yang tadi saya tunjukkan, ya, Kekaisaran Babilonia sudah kita lewati. Kemudian selanjutnya adalah dadanya, yaitu Kekaisaran Media Persia, itu juga sudah kita lewati. Kemudian selanjutnya adalah perut dan pinggangnya dari tembaga Kekaisaran Yunani. Salah satu raja yang terkenal adalah Alexander Agung, ya kan? Itu juga sudah kita lewati. Kemudian paha, ya, pahanya adalah dari besi, yaitu adalah Kekaisaran Romawi, dan kita hidup di zaman antara, ya, paha itu sampai kepada telapak kaki yang terdiri dari separuh itu adalah besi, separuh adalah tanah liat. Ya, jadi kita hidup di zaman akhir di mana antikristus akan datang. Ya. Jadi teman-teman, kita perlu baik-baik mengenal prinsip antikristus ini, ya, bahwa ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab, dan kerajaan Romawi yang dipulihkan, yaitu ada di daerah Eropa, ya kan, dia akan mati dan bangkit, di mana di dalam kebangkitannya itu dia memiliki roh Kaisar Nero, jadi akan sangat kejam sekali, akan sangat bengis, tetapi juga akan sangat licik di dalam menipu banyak orang, sehingga banyak orang itu justru terperdaya oleh dia, ya, menyembah dia, ya, percaya kepada dia. Ya. Baik, ini adalah pertanyaan yang menjawab, ya, maaf, ini jawaban yang tadi menjawab pertanyaan tentang siapakah dia. Saya kembalikan kepada Wisnu, ya. Oke, jadi teman-teman, tadi kita melihat sejarah, ya. Jadi ternyata antikristus itu sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Oke teman-teman, dan kapan datangnya? Ya, sesegera mungkin, karena kita saat ini ternyata ada di zaman yang terakhir teman-teman. Kita tinggal menantikan, yang pasti waktunya tidak lama harusnya teman-teman, ya, menurut nubuat yang ada di Alkitab. Oke, ini kan kita lagi bahas antikristus, ya, pasti menentang Kristus. Dan ini menarik nih Kak. Sekarang kan banyak orang tuh yang menentang Yesus Kristus. Mulai dari mereka yang menolak Yesus, ada yang menyembah setan-setan, ada yang mengejek nama Tuhan Yesus. Bahkan saya baca di sosmed, Instagram, sudah ada orang yang klaim bahwa si A atau si B tuh si antikristus. Nah, Kak Eko, sebenarnya untuk lebih detail, siapa sih antikristus ini, Kak? Mungkin boleh Kak Eko berikan jawabannya ini, Kak. Terima kasih. Ya, baik. Kita kembali ke slide yang tadi, ya. Jadi
prinsipnya antikristus ini adalah gabungan kekuasaan dalam sejarah manusia. Ya, dia dikatakan tadi dia serupa macan tutul, yaitu mengacu kepada kerajaan Yunani. Dia serupa dengan kaki beruang, mengacu kepada kerajaan Media Persia. Dia serupa memiliki mulut singa, ya, mengacu kepada kerajaan Babel. Jadi prinsipnya ini adalah gabungan daripada kekuasaan dalam sejarah umat manusia. Mari kita melihat dengan lebih detail ya di dalam slide Wahyu pasal 13 ayat 1. Di situ dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Lalu saya menyambungkan dengan Wahyu pasal 12 ayat 3. Di situ dikatakan seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Jadi antara antikristus dengan naga yang melambangkan Satan itu ada karakteristik yang sama. Ya kan, di situ ada berkepala 7 dan bertanduk 10. Ya, dan sebaliknya antikristus itu bertanduk 10 dan berkepala 7. Jadi ada unsur angka 10 dan ada unsur angka 7. Nah, kita melihat di slide selanjutnya antikristus dalam Wahyu pasal 12 dan 13. Ya. Jadi ketujuh kepala dan 10 tanduk naga adalah milik binatang itu, yaitu antikristus. Hal ini menunjukkan naga dan binatang itu adalah satu. Binatang itu adalah antikristus, memiliki semua ciri khas 3 kaisar dari visi patung besar di dalam Daniel pasal 2. Dia adalah gabungan dari semua kekuatan jahat dalam sejarah umat manusia. Mari kita melihat bagan, ya, bagan yang ada di, mungkin bisa dibesarkan supaya jelas terlihat. Ya, jadi ada beberapa ayat-ayat yang sangat penting untuk kita lihat. Tadi adalah Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 3 menggambarkan tentang binatang itu. Kemudian Wahyu ya pasal 17 ayat 10 sampai 12. Jadi naga itu tadi adalah dikatakan memberi kekuatan kepada ketujuh kepala. Ya, ketujuh kepala itu tadi mengacu kepada 7 kaisar. Ya, 7 kaisar ya. Dan juga di situ ada tadi adalah ke-10 tanduk. Itu mengacu kepada 10 raja yang akan datang. Jadi di masa yang akan datang ya di daerah ya Eropa ada 10, mungkin 10 negara, 10 pemerintahan yang sangat kuat. Ya, ini juga mengacu kepada 10 jari patung manusia besar. Patung manusia besar yang ada di dalam Daniel pasal yang kedua tadi. Ya. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kesatuan. Ya, iblis ya sebagai sumbernya dia memberikan kekuatan kepada antikristus dan juga 10 raja. Baik. Nah, kita akan lanjut ke Wahyu pasal 13 ayat 18. Next di 2 slide berikutnya ya. Next. Ya, oke, ini sangat penting teman-teman ya. Di sini dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Ya, tadi bilangan yang binatang itu tadi memiliki bilangan. Ya. Di sini dikatakan baiklah kita menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ya. Nah, teman-teman, ini kalau kita melihat ya 666 ini kalau di ya itu mengacu kepada Kaisar Nero. Kita bisa lihat ya. Kata Nero itu kalau ditransliterasikan ke dalam bahasa Ibrani, yaitu kalau dijumlahkan hurufnya itu adalah 666. Jadi sebenarnya memang pada waktu itu kitab Wahyu ditulis pada zaman Kekaisaran Romawi, maka Yohanes tidak secara langsung atau terus terang menyebut kepada Kaisar Nero. Dia menggunakan
angka ini, ya 666, yang itu adalah merujuk kepada Kaisar Nero. Ya, jadi sekali lagi Kaisar Nero ini adalah kaisar yang sangat kejam, ya, kaisar yang menganiaya orang Kristen. Ya, jadi ciri-ciri inilah yang juga merujuk, ya, bahwa nanti di masa yang akan datang akan bangkit seorang pemimpin tadi yang adalah Kaisar ke-7. Ya, tadi kemudian kaisar ini mati, kemudian dia bangkit, ya, dan roh Nero merasuki dia sehingga dia menjadi satu pribadi yang membuat banyak orang itu terkesan, ya. Banyak orang kemudian mengikuti dia. Ya, kita kembali lagi ke Daniel pasal 2 ayat 44 dan 45. Ini akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi ada kerajaan Babel, kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Romawi yang berakhir pada kerajaan antikristus. Tetapi kita ada satu pengharapan, bahwa Allah akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa. Ya. Nah, ini menjadi topik yang juga sangat penting untuk kita bahas, supaya kita tidak hanya berhenti sampai kepada antikristus, karena judul seminar kita kan mau bertemu antikristus atau bertemu Kristus. Ya. Di sini dikatakan tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Jadi kita perlu memperhatikan ada sebuah batu yang terungkit lepas dari gunung untuk meremukkan patung itu. Ya. Siapakah batu yang terungkit dari gunung dan meremukkan patung besar itu? Nah, kita bisa melihat dia adalah Kristus dan pemenang. Jadi tadi antikristus ketika dia datang, dia membawa sebuah siksaan yang dahsyat yang tidak pernah dialami oleh umat manusia, belum pernah terjadi. Itu yang terjadi di masa yang datang, dan hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Tetapi kita punya satu pengharapan, kerajaan antikristus ini akan dihancurkan oleh Kristus dan para pemenangnya. Jadi ini ada sebuah gambar ilustrasi, ya, kira-kira ilustrasinya demikian. Sebuah batu, ya, tanpa perbuatan tangan manusia, itu artinya adalah ini adalah murni, sepenuhnya adalah dari pekerjaan Tuhan. Kristus dan para pemenangnya akan menghancurkan agregat, ya, pemerintahan umat manusia yang mengacu kepada kerajaan antikristus tadi di akhir zaman. Nah, jadi pertanyaan ini kembali kami tanyakan kepada teman-teman semua. Teman-teman mau bertemu dengan antikristus untuk mengalami siksaan yang dahsyat, atau untuk mengalami tadi ditipu dengan segala tipu dayanya sehingga teman-teman menyembah dia, kagum, ya, wah, dia luar biasa, dia bangkit dari kematian, tetapi dia adalah antikristus? Ataukah teman-teman mau berjumpa dengan Kristus? Nah, untuk poin ini nanti rekan saya Kak Cheng Hin yang akan membantu kita melihat di aspek yang lebih maju lagi mengenai Kristus dan para pemenangnya yang tadi dilambangkan dengan batu yang terungkit yang menghancurkan patung besar itu. Oke, saya melanjutkan dari persekutuan Kak Eko, yaitu kita melihat tidak hanya nubuat apa yang akan terjadi di sepanjang zaman, lalu kapan dia muncul, siapa orangnya. Nah, kita akan lihat endingnya. Tuhan, kami doa di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami kembali mengikat segala pekerjaan si musuh. Tuhan, kami tahu di akhir zaman ini, Tuhan, dunia, Satan, Tuhan, terus membelenggu kami, membuat kami tidak bisa mengenal firman Tuhan. Tuhan, kami mau sungguh malam ini, Tuhan, biarlah Kau buka mata kami, melihat akhir dari musuh-Mu. Tuhan, kami hari ini orang-orang muda, kami didorong melalui firman ini, mau jumpa Kristus, bersatu dengan Kristus, bahkan bisa mengalahkan antikristus. Tuhan Yesus, kami doa pimpin kembali persekutuan kami, melanjutkan persekutuan yang telah disampaikan, biarlah firman-Mu terus berbicara. Amin. Baik, sudah siap slide-nya? Tolong disampaikan. Kita langsung masuk ke aspek kemenangan Kristus. Ya. Sudah muncul slide-nya? Ya, yaitu di Daniel pasal 2 ayat 34. Ya, baik, dibesarkan aja, kita baca ulang ayatnya. Mari kita lihat sama-sama ya. Dikatakan di sana, Anda boleh baca bersama-sama dengan saya, sementara Tuanku melihatnya, yaitu apa? Patung yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Maka apa yang terjadi? Dikatakan, dia juga melihat ada terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu apa menimpa patung itu? Tepat pada kakinya, dan yang kaki yang tadi dijelaskan Kak Eko, yang terbuat dari besi dan tanah liat bercampur dan remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Saya kalau jadi Raja Nebukadnezar pasti kaget. Kenapa? Patung yang begitu indah, bagus, mulia, saya sebagai Raja Nebukadnezar, seumpama ya, mimpi ya senang. Wih, sosok saya kok saya lihat jadi sebuah patung yang besar, berarti apa? Dikenang. Ya kan, kalau Anda tahu ya, patung seseorang dibikin, contohnya ada Jenderal Sudirman, itu pasti adalah orang-orang yang punya posisi, ya kan, yang dikenal dan dikenang, ya kan, itu kenapa dibuatkan patungnya. Nah, Nebukadnezar punya posisi yang begitu tinggi, tapi di akhir mimpi dia kaget, kenapa? Hancur patung dia. Nah, dia sampai bingung, mana nih, apa arti mimpi ini, sampai dia mau bunuh semua orang-orang yang tidak bisa mengartikan mimpinya. Waktu itu mereka punya pasti ahli nujum namanya, ahli mimpi. Nah, mereka ditanya, kamu ngerti nggak mimpi saya? Loh, mimpi aja nggak, Raja nggak cerita. Bagaimana orang ngerti mimpinya kan? Di waktu itu, ya di waktu itu demikian. Nah, karena itu, Daniel memberikan arti ya. Daniel adalah anak umat Allah di Babel di waktu itu. Dan dia melihat mimpi itu adalah sebuah nubuat dari Tuhan terhadap nasib dari kerajaan Babel. Yang tadi digambarkan adalah kerajaan dunia yang akan diakhiri Tuhan. Baik, kita lihat next ya. Mari silakan dilanjutkan. Nah, apa sih batu ya? Dikatakan ada batu yang menghancurkan. Nah, Alkitab Perjanjian Baru mewahyukan ini, menunjukkan jawabannya. Ya, dikatakan Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang jatuh ke atas batu, batu itu mengacu pada Tuhan Yesus. Di ayat sebelumnya dikatakan dia adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu apa? Orang-orang Yahudi membuang Yesus dengan apa? Menyalibkan Yesus. Dan dikatakan dia menjadi batu penjuru. Kita tahu batu penjuru untuk membangun rumah. Itu apa? Gereja Tuhan. Tetapi dikatakan Tuhan terhadap musuhnya yang menentang dia, yang diwakili patung yang disebutkan tadi, siapa yang jatuh atas patung itu akan hancur. Dan siapa yang ditimpa batu itu akan remuk. Nah, bahasa Inggrisnya menarik. Sama dengan Daniel pasal 2 ayat 35. Dikatakan, but on whomever it falls, it shall crush him to powder and scatter him like a chaff. Nah, bahasa Inggrisnya di Daniel 2:35 juga sama, bahwa they were crushed all at once and they became like a chaff. Menjadi debu, abu, tidak ada bekasnya lagi. Itulah nasib dari apa? Patung itu. Itulah bicara akhir zaman. Yang kita lagi bicara tidak hanya sesuatu yang menakutkan kan? Kita mau bicara yang positif sekarang, yaitu apa? Ada pengharapan. Tuhan akan menghancurkan pemerintahan dunia yang di belakangnya adalah iblis ya. Jadi kan iblis bersatu dengan antikristus. Untuk apa? Menguasai manusia, mendapatkan penyembahan manusia. Nah, sekarang kita lihat
ayat berikutnya. Siapa patung ini? Batu yang menghancurkan. Ternyata bukan hanya Tuhan Yesus, tapi Yesus bersama para pemenang. Nah, di sini kita harus bersyukur pada Tuhan. Kita bisa memilih bertemu Kristus atau bertemu antikristus. Kalau Anda tidak menjadi bagian dari batu yang menghancurkan antikristus, maka Anda akan menjadi bagian dari antikristus. Maka Anda akan menjadi orang yang jatuh pada penyembahan pada antikristus, pasti. Cuma ada dua pilihan. Dikatakan apa? Di sorga dikatakan bahwa aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan yang menungganginya dikatakan adalah yang setia dan yang benar. Dan ia menghakimi dengan adil. Lalu ayat 14 dikatakan apa? Ada pasukan. Ada pasukan yang menyertai Tuhan kita. Dan mereka menunggang kuda putih memakai lenan halus, putih dan bersih. Artinya Tuhan datang kembali kedua kali. Itu tidak sendiri, tetapi bersama dengan para pemenang. Nah, ini adalah penting buat kita ya. Anda jumpa Kristus, nanti kita akan lihat aplikasinya, adalah bicara bagaimana kita harus jadi seorang pemenang. Supaya apa? Kita bisa menghancurkan antikristus. Kita lanjutkan ya, ayat berikutnya. Bahwa di akhir zaman Anda akan lihat bahwa aplikasi atau nubuatan dari patung batu yang menghancurkan patung adalah ada perang di akhir zaman sebenarnya. Ada namanya perang Harmagedon kalau Anda pernah dengar. Itu di Wahyu pasal 16 ayat 16. Memang kitab Wahyu tidak berurutan. Ada beberapa dia bicara selesai lalu dia masuk detail-detailnya. Nah, Wahyu 16 mengatakan bahwa di akhir zaman ia akan mengumpulkan mereka di tempat dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan di sana mereka ngapain? Berperang melawan Kristus. Melawan Kristus itu disebut antikristus. Nah, mereka akan berperang melawan siapa? Anak domba. Tetapi puji Tuhan, anak domba itu ngapain? Mengalahkan mereka. Karena apa? Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Jadi jelas ada kata mereka bersama-sama dengan dia. Ya, jadi ini saya mau tunjukkan pada kalian para pemenang. Next slide ya, bahwa ada namanya para pemenang. Ya, Anda harus memilih menjadi seorang pemenang. Bukan semenang, seorang, tapi sekumpulan pemenang. Ya, bersama-sama menjadi orang yang menang. Yaitu apa? Dikatakan di Wahyu 12 ayat 5. Ada namanya anak laki-laki. Yaitu apa? Nanti kalau kalian mau tahu detail pasti menyusul ya. Bisa jadi di Q&A dan sebagainya. Dikatakan maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu dikatakan anak laki-laki itu dibawa Allah ke tahtanya. Dan setelah dibawa ke tahta, mereka mengalahkan siapa? Ular, iblis, naga, ya, oleh darah anak domba. Dan perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, ini apa? Kita bisa melihat bahwa ada namanya pengangkatan para pemenang. Mereka tidak akan jumpa antikristus. Kenapa? Sebelum antikristus muncul akan ada pengangkatan, rapture. Jadi Anda harus menghapus konsep bahwa semua gereja akan diangkat, tidak ada. Atau semua gereja akan melalui kesusahan besar, tidak ada. Yang ada sebagian akan diangkat, sebagian tertinggal. Ya kan? Nah, sebagian terangkat itu adalah para pemenang yang tidak akan jumpa antikristus, tapi dia akan jumpa Kristus secara tersembunyi dan dia akan bersama Kristus turun ke dunia menghancurkan antikristus. Inilah anak laki-laki, tidak mengasihi nyawa mereka. Sekarang kita lihat nasibnya. Sekarang nasibnya antikristus dan nabi palsu ya. Memang tidak disebut tadi masalah nabi palsu, tapi itu ada namanya nabi palsu. Boleh next slide ya. Baik, nasib mereka ketika batu itu menghancurkan patung itu. Ketika Kristus datang kedua kalinya menghancurkan antikristus, yaitu apa? Dikatakan penunggang kuda, ya dikatakan dengan tentara, yaitu kita kalau jadi pemenang ya. Maka tertangkaplah binatang itu bersama dengan dia dan nabi palsu. Itulah antikristus. Binatang mengacu pada antikristus yang diberi kuasa oleh Satan. Lalu apa? Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Jadi nasib antikristus adalah langsung hidup-hidup dilempar ke lautan api waktu Yesus datang. Itulah musuh Allah akan dihancurkan oleh Tuhan. Termasuk sistem pemerintahan dunia akan digulung oleh Tuhan. Nah, ini Anda percaya tidak percaya itulah firman Tuhan ya. Nah, sekarang iblis bagaimana? Bosnya antikristus, iblis. Nah, iblis dikatakan dia akan ditangkap. Ya, ular yang mau memakan anak laki-laki itu. Lalu apa? Dia diikat selama 1000 tahun. Nah, iblis masih Tuhan tidak langsung jebloskan ke dalam lautan api, tapi dia dipenjara selama 1000 tahun. Nanti kita akan lihat ada namanya masa kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Di akhir masa 1000 tahun iblis akan dilepas lagi. Untuk apa? Mencobai atau lebih tepat menguji manusia yang ada di muka bumi.
untuk memurnikan sebelum akhirnya iblis juga akan dilempar ke dalam lautan api. Nah, sekarang kita lihat masalah batu dan gunung yang dikatakan batu itu menjadi gunung yang besar, ya kan? Dikatakan batu menjadi apa? Gunung yang besar. Ini apa ya? Coba kita lihat ayat berikutnya. Bahwa di Daniel dikatakan bahwa pada zaman itu ya Allah akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kita tahu sekarang ini kerajaan silih berganti, ya kan, tidak ada yang kekal. Tapi kelak akan ada namanya kerajaan kekal Allah. Nah, kerajaan kekal Allah ini dikatakan di Wahyu pasal 11 ayat 5 adalah dikatakan adalah pemerintahan atas dunia. Jadi pemerintahan bukan di surga. Di surga Allah bertahta, di bumi. Bumi diduduki oleh Satan, penguasa dunia. Maka Allah ingin apa? Memulihkan pemerintahnya di atas muka bumi. Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya beserta para pemenang. Ya kan? Inilah kerajaan kekal Kristus. Nah, ini bicara apa sih? Kita lihat next slide ya. Bahwa ini bicara kerajaan 1000 tahun. Bahwa mungkin kan bingung apa ya Kak ya, nanti boleh kita lanjutkan di sesi-sesi yang lebih kecil berikutnya setelah webinar ini. Kita kasih kalian preview saja. Betapa pentingnya kita baca Alkitab. Nasib orang Kristen bukan hanya diselamatkan nunggu masuk surga. Tidak sesederhana itu. Kenapa? Masih ada musuh Allah yang harus dihancurkan. Dan masih ada masalah, yaitu kalau kita sebagai orang Kristen tidak baik-baik mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, kita akan didisiplin oleh Tuhan di dalam kegelapan, bukan masuk neraka, tapi didisiplin oleh Tuhan selama masa kerajaan 1000 tahun. Nah, ada orang Kristen yang disebut pemenang, yang saya katakan membayar harga. Ya kan? Lalu apa? Mereka dikatakan adalah orang-orang yang dipenggal kepalanya apa? Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Ini beban kita hari ini. Antikristus, dia menentang Allah, menentang firman Allah. Pemenang adalah orang yang bersatu dengan Yesus, menjadi saksi Kristus, bersatu dengan firman Allah. Nah, mereka akan bangkit kembali. Jadi nggak usah khawatir dengan kematian. Kenapa? Ada kebangkitan. Di dalam kebangkitan, mereka akan memerintah. Anda perhatikan baik-baik ya. Memerintah sebagai apa? Raja bersama dengan Kristus. Sampai kapan? Apakah selama-lamanya? Tidak. Tapi 1000 tahun. Nah, memang ada kerajaan kekal selama-lamanya. Tapi ada satu masa disebut masa kerajaan 1000 tahun. Tidak semua orang Kristen bisa. Hanya para pemenang yang memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Nah, inilah yang menjadi beban kita ya. Kita perlu sadar. Inilah orang Kristen. Inilah kita hari ini. Jangan jadi bagian dari patung itu. Jadilah bagian dari batu, yaitu Kristus dan para pemenang. Untuk apa? Menghancurkan antikristus. Ini kan, wah, ini kayaknya perangnya bagaimana? Tadi ada satu ayat yang kelewatan sebenarnya, yaitu di Wahyu 19 ayat 15. Saya bacakan saja ya. Ini ayatnya sangat bagus. Jadi menyambung dari ayat ini sebagai apa? Penutup ya persekutuan saya. Masalah batu itu, yaitu apa? Ketika pasukan itu bersama dengan Kristus, dikatakan dari mulut Kristus keluar pedang yang tajam. Dan dengan pedang itu dia menghancurkan bangsa-bangsa. Dan dia akan mengembalakan bangsa-bangsa. Dan kita tahu, dari mulutnya keluar pedang itu bicara firman Allah. Jadi peperangan nanti itu bukan perang pakai bom atom dan sebagainya, dengan firman Allah. Pemenang dikatakan di Wahyu 12, menang karena apa? Perkataan kesaksian. Nanti kita akan lihat aplikasinya bagaimana ya kan. Tapi inilah yang kita sampaikan malam ini. Dua pilihan. Anda jumpa Kristus atau jumpa antikristus. Dengan cara apa? Anda adalah bagian dari kerajaan antikristus atau Anda bagian dari kerajaan Kristus. Menjadi batu yang kelak justru akan menghancurkan antikristus. Saya rasa demikian persekutuan saya. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Cenghin untuk pemaparannya. Sangat jelas ya teman-teman ya mengenai kelak kita akan seperti apa nasibnya dan juga nasib antikristus juga akan seperti apa. Oke, baik teman-teman. Kita setelah ini akan lanjutkan untuk sesi Q&A. Nah, untuk sesi Q&A ini saya akan serahkan kepada admin Kefas. Silakan kepada admin Kefas untuk memberikan pertanyaan kepada dua narasumber kita. Ada 3 pertanyaan yang masuk ke dalam rekaman kami. Ini adalah pertanyaan dari para peserta yang masuk ke dalam
chat Q&A. Baik, kepada moderator, pertanyaan yang pertama. Saya mau bertanya. Shalom Kak, saya ini dari 05360054. Anjeli. Shalom Kak, saya mau bertanya. Bilangan antikristus itu saya pernah dengar adalah 666. Apa kaitan antikristus dan 666? Dan bagaimana cara kita sekarang menemukan antikristus? Saya ulang kembali. Apa kaitan antikristus dan 666? Dan bagaimana cara kita sekarang menemukan antikristus ini? Pertanyaan pertama saya serahkan kepada Kak Cheng Hin terlebih dahulu. Silakan Kak. 666 ya. Jadi bisa ulang sedikit lagi poinnya? Baik. Pertanyaannya adalah bilangan antikristus adalah 666. Pertanyaannya apa kaitan antikristus dan 666? Dan bagaimana cara kita sekarang menemukan antikristus ini? Oke. Saya jawab pertama dulu ya, hubungannya dengan 666. Tadi itu adalah clue sebenarnya. Karena kita diberitahu bahwa coba hitung bilangan dari binatang ini. Karena kita tahu binatang itu dikatakan adalah antikristus, ya kan? Lalu disuruh hitung, mau tahu nggak siapa? Nah, kita memberikan clue, hitung bilangan binatang ini. Dan kita tahu bahwa binatang itu dikatakan dari 7 kan? Kaisar ke-7. Waktu Yohanes menulis dikatakan bahwa dia yang dahulu ada. Dari salah satu kaisar ya. Sekarang tidak ada. Berarti waktu Yohanes menulis dia sudah mati. Berarti kita lihat bahwa kaisar itu adalah kaisar yang sudah meninggal ketika Yohanes hidup. Nah, waktu Yohanes hidup, Kaisar Domitian, betul ya? Domitian yang waktu itu sebagai kaisar. Nah, berarti antara sebelum Domitian, ya siapa saja. Nah, berarti kita tinggal cek satu-satu namanya kan. Nah, bilangan dari binatang itu berarti nama dari kaisar itu kita hitung. Nah, yang dihitung, karena angka Ibrani itu semua berupa angka, huruf Ibrani itu semua angka. Ya boleh ditunjukkan nggak? Huruf Ibrani itu semua angka, semua bisa dihitung angkanya. Nah, begitu dihitung, ya kan? Ini kan jelas kan? 666. Nah, ternyata salah satu kaisar namanya Nero. Ya, sejarah menunjukkan bahwa kaisar itu adalah namanya Nero. Nah, dihitung, Nero itu nyata angkanya apa? Ketemulah Nero itu 306, kaisar itu 360. Ya, jadi ketemu 666. Nah, dari sini kita tahu bahwa siapa kaisarnya adalah mengacu pada namanya Kaisar Nero. Ya kan? Jadi untuk menemukan sebenarnya Anda nggak usah cari sebenarnya kalau bisa ya, tapi dia akan muncul dengan sendirinya. Dan waktu dia menyatakan diri, semua orang akan melihat dia, nggak usah dicari. Dia akan di sini dia ingin disembah. Dia akan menyatakan dirinya sebagai Allah. Di Matius 24 dikatakan apa? Kalau kamu melihat pembinasa keji muncul mendirikan patungnya di bait Allah. Ya benar ya, di Matius 24 ayat berapa? 16 apa ya? Dikatakan pembinasa keji. Itu mengacu pada antikristus, mendirikan patungnya di bait Allah. Artinya kita harus lihat antikristus akan muncul. Pertama, bait suci harus terbangun dulu. Kenapa? Nanti kenapa kalian harus perhatikan? Kalian harus perhatikan orang Israel, bangsa Israel. Sekarang ini masa-masa di mana dia terus bergumul untuk apa? Merebut kembali ibu kota, diakui oleh internasional. Ini kita lihat ya, hubungan sejarah dan Alkitab sangat sejalan. Lalu mulai negara-negara mulai sebagian mengakui keberadaan Yerusalem sebagai ibu kota. Tinggal masalah waktu, bait suci akan dibangun. Dan akan ada penguasa yang besar yang hebat disebut antikristus, yang dia akan menyatakan dirinya langsung. Dia akan 3,5 tahun pertama, yaitu Kaisar ke-7. Sebelum mati, dia itu baik. Dia menyatukan semua. Ya kan, bisa mendamaikan. Oke, kita di Yerusalem ya, begitu bait Allah dibangun. Kan tinggal waktu. Anda boleh pasang timer, saya bisa yakin. Anda pasang timer. Begitu bait Allah dibangun, dikatakan penyembahan akan dipulihkan. Ya kan? Maka waktu tinggal 7 tahun. Waktunya tinggal 7 tahun. Maka Tuhan pasti datang. Nah, 3,5 tahun pertama itu masa damai, di mana antikristus yang disebut Kaisar ke-7 belum mati. Tapi di tengah masa itu dia akan mati. Ketika dia mati itu yang disebut terluka. Maka
roh Kaisar Nero akan masuk, Kaisar kelima akan masuk, yang tadi pernah ada, dan dia akan bangkit kembali. Tubuh yang lama tapi rohnya berbeda. Nah ini dia akan mengubah semua perjanjian, dia membatalkan semua perjanjian, dia meniadakan semua penyembahan. Ya kan, dia mendirikan patungnya, itulah mulanya Antikristus menyatakan diri aslinya. Di waktu itulah mulainya masa kesusahan besar, kalau Anda mau tahu. Itulah masa kesusahan besar. Kira-kira begitu ya, nggak usah dicari, dia pasti akan nongol. Ya kan? Kalau bisa jangan cari dia, cari Kristus saja. Ya, amin. Ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah, saya mau bertanya, apakah di dalam zaman hari ini dan situasi hari ini ada kaitan dengan Antikristus? Dan bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang Kristen hari ini? Saya ulangi pertanyaannya. Apakah di dalam zaman hari ini dan situasi hari ini ada kaitan dengan kedatangan Antikristus? Dan bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang Kristen hari ini? Saya berikan kepada Kak Eko, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan sangat baik ya. Apakah situasi hari ini berkaitan dengan kedatangan Antikristus? Jadi kita ini kan sedang menghadapi situasi yang sangat khusus ya teman-teman sekalian ya, yaitu situasi pandemi COVID-19 ini. Tadi saya sempat menyinggung di awal, sejak bulan Maret dalam sejarah ya itu ada setidaknya saya belajar ada 3 kali pandemi ya. Jadi supaya teman-teman tahu dulu bahwa pandemi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi di abad yang ke-18. Itu adalah menjangkit Eropa. Itu waktu itu ada namanya Black Death namanya ya. Artinya pandemi ini membunuh hampir sepertiga masyarakat Eropa. Ya, waktu itu adalah karena penyakit pes. Ya, di zaman itu penyakit itu belum ada obatnya. Jadi sepertiga rakyat Eropa meninggal karena penyakit ini. Kemudian di tahun 1918 itu adalah flu Spanyol ya. Ini istilah yang dipakai ya, flu Spanyol, di mana yang terjangkit itu adalah 500 juta orang dengan korban sekitar 17 juta. Itu di tahun 1918. Jadi luar biasa ya. Dan hari ini juga ya saya belum sempat melihat update data berapa yang terjangkit ya, tetapi setidaknya ini sangat mempengaruhi seluruh dunia ya. Aktivitas dunia tidak bisa berjalan dengan normal, baik di dalam aspek ekonomi, baik di dalam aspek pendidikan ya, bahkan di dalam aspek ya kerohanian ya, kita tidak bisa lagi beribadah dengan leluasa. Nah, ini sebenarnya situasi ini ya itu juga adalah di satu sisi adalah kedaulatan Tuhan, tetapi di aspek yang lain itu juga memaksa kita ya teman-teman, itu kita menjadi bergantung kepada sesuatu yang dinamakan teknologi, betul tidak? Ya kan? Kita mau sekolah pakai teknologi kan, Zoom meeting atau Google Meet. Ya, kita juga seperti ini berhimpun juga menggunakan teknologi, ya kan? Nah, artinya ya kita memiliki satu bayangan, ternyata manusia ini bisa dibuat menjadi ketergantungan terhadap sesuatu, yaitu kepada teknologi. Saya tidak mengkritik teknologinya ya, tapi dalam hal ini kita melihat bahwa ternyata ada jalan loh untuk menguasai seluruh umat manusia, yaitu melalui jalur ya ini, ya kan, perkara teknologi. Ya, saya merasa teman-teman ya bahwa kita bisa dibuat menjadi tergantung dengan satu perkara yang di luar Allah. Itu juga adalah prinsip antikristus, ya kan. Jadi kita mau tidak mau ya mengandalkan teknologi. Nah, teknologi sudah menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan ya sekarang kalau kita
bicara waktu Indonesia, saya pernah membaca di satu artikel ya, tadi malam kita membahas tentang minat baca ya. Masyarakat Indonesia ini rata-rata satu hari itu menghabiskan waktu 7-8 jam untuk screen time. Jadi di depan layar, entah itu layar laptop ataupun layar smartphone kita ya kan. Artinya apa? Waktu kita itu banyak diambil oleh perkara-perkara ini. Sehingga apa? Nah, kita bandingkan saja waktu kita bersama dengan Tuhan berapa banyak. Waktu kita ya bersaat teduh di waktu pagi, waktu kita membaca Alkitab. Saya merasa pasti lebih sedikit daripada waktu kita untuk berkontak dengan perkara teknologi. Ya kan? Dan lama-kelamaan teknologi bisa menggantikan kedudukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi saya tidak anti teknologi, tapi teman-teman, ini kita perlu betul-betul sebagai orang Kristen memiliki satu kesadaran ini. Kalau sampai ya waktuku bersama dengan Tuhan, waktu aku membaca Alkitab, waktu aku berdoa digeser ya oleh waktuku misalnya nonton YouTube ya kan, berselancar di internet ya, file Instagram teman-teman kita, akhirnya mengalihkan kita, dialihkan dari keperluan kita yang utama ya, sampai pada akhirnya tadi kita percaya sepenuhnya pada teknologi ya. Nah, di bidang misalnya keuangan juga kan sekarang kita sudah biasa menggunakan cashless ya, artinya bukan uang cash. Dulu kan kita kan dulu masih pakai uang kertas atau uang koin ya. Sekarang sudah banyak GoPay lah, OVO lah. Artinya apa? Kehidupan keekonomian kita juga sangat dipengaruhi oleh teknologi. Ya kan? Di akhir zaman antikristus dikatakan orang itu tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda yang diberikan ya, di dahi atau di tangan. Ini juga sangat berkaitan dengan teknologi, teman-teman. Ya. Katakan satu saat uang cash betul-betul ditiadakan. Kita kalau mau beli harus pakai HP kita, pakai OVO lah, pakai GoPay lah misalnya ya kan, alat untuk pembayaran yang bersifat cashless ya. Nah, dan itu membuat akhirnya betul-betul kita tergantung, betul tidak? Jadi kita lihat perkembangan teknologi di generasi kita itu luar biasa ya. Jadi ini juga sebenarnya menunjukkan ya kedatangan antikristus itu sudah semakin dekat. Artinya apa? Ada cara kok bisa menguasai, apalagi sekarang juga globalisasi, satu dengan yang lain kita sangat mudah terhubung. Kita dengan teman-teman kita yang misalnya di luar daerah, di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri, melalui teknologi juga bisa terhubung ya kan. Ya, saya sekali lagi berkali-kali mengatakan, lalu bukan berarti kita menaruh semua ya teknologi, tapi sekali lagi teman-teman, kita harus betul-betul semakin berjaga-jaga, semakin waspada. Jangan sampai hidup kita ya, waktu kita habis untuk hal-hal yang demikian. Ya, kita asik browsing ya Instagram, YouTube lah ya, download ini itu ya yang juga negatif. Tetapi mari kita memberikan waktu kita untuk Tuhan ya. Nah, nanti Kefas akan sedikit sharing, salah satunya adalah program membaca Alkitab ya. Ini merebut waktu-waktu kita untuk bisa kita pakai untuk kita persembahkan kepada Tuhan ya. Baik, saya pikir demikian. Jadi perlu berjaga-jaga, waspada ya, tetap memiliki waktu dengan Tuhan ya, diprioritaskan untuk kita juga tidak terhanyut ya oleh arus zaman ini ya, membuang banyak waktu ya, kemudian akhirnya Tuhan dinomorduakan. Demikian jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Eko. Pertanyaan yang terakhir, terima kasih buat antusiasme dari rekan-rekan.
begitu banyak, lebih dari 30 pertanyaan yang masuk ke admin. Tetapi karena waktu, kita hanya akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir adalah, tadi kami bahwa Kristus satu sosok yang akan muncul di akhir zaman. Pertanyaan saya, Kakak, hubungan sama sekali ya sebagai orang Kristen dengan antikristus. Apakah artinya kita tidak perlu atau tidak antara antikristus dengan kita, dan kita hanya cukup fokus menjadi pelayan? Demikian pertanyaannya. Jadi sekali lagi, apakah, saya ringkas ya, apakah antikristus dan orang Kristen itu berarti tidak ada hubungannya sama sekali? Karena orang Kristen katanya sudah diselamatkan, mungkin maksudnya demikian ya. Dan apakah kita cukup menjadi para pelayan Tuhan untuk tidak berjumpa dengan antikristus? Nah, itu kita tanyakan kepada Kak Cheng Hin sebagai pertanyaan terakhir di sesi Q&A pada malam ini. Silakan Kak Cheng Hin. Oke, baik, saya rasa pas dengan yang saya siapkan yang belum saya bahas, yaitu yang potongan ayat yang sebelumnya ya, bahwa ada namanya prinsip antikristus ya. Antikristus memang ada namanya objektif antichrist yang kita lihat nanti akan muncul di akhir zaman. Nah, tapi kita perlu sadar bahwa kembali ke 1 Yohanes 2 ayat 18 ya, bahwa tidak hanya akan ada antikristus muncul, tetapi dikatakan sekarang di waktu itu telah banyak antikristus. Nah, artinya apa? Di masa itu pun sudah ada orang yang hidup dalam prinsip antikristus. Nah, apa itu? Yaitu kita lihat ya, kata antikristus bisa dilihat selanjutnya, yaitu anti dalam bahasa aslinya melawan dan menggantikan. Dua ya, perhatikan, anti itu berarti saya melawan, kedua menggantikan. Nah, artinya di dalam prinsip antikristus kita bisa jadi antikristus sebenarnya yang disebut di 1 Yohanes. Yaitu apa? Kalau kita melawan segala hal yang berhubungan dengan Kristus Tuhan kita. Kedua adalah menggantikan. Contoh ya, melawan. Melawan itu jelas kita melawan firman Allah. Allah katakan jangan, kita kerjakan dengan sengaja. Allah katakan kerjakan, kita nggak kerjakan dengan sengaja, itu melawan. Ya kan? Itu pertama. Kedua adalah menggantikan. Menggantikan contoh apa? Kita kerjakan apapun tanpa perlu berdoa. Ya kan? Itu menggantikan. Ya kan? Orang Kristen harusnya bersandar Tuhan, berdoa pada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, karena Dia Kristus kita. Ya kan? Nah, seringkali kita menjadi Kristus dalam pengalaman kita. Yaitu apa? Kita menjadi Tuhan di atas diri kita sendiri. Buktinya apa? Anda nggak pernah doa. Maka di dalam prinsipnya kita adalah orang yang menggantikan Kristus. Itu kira-kira. Nah, kita lihat berikutnya ya. Sekalian kita lihat hubungan dan kita hari ini ya, bahwa kita ini hidup di dunia. Ya. Di 1 Yohanes pasal 2 ayat 14 tadi ayat 18 kan yang kita baca. Di ayat 18 dikatakan bahwa antikristus sudah banyak muncul. Ya, ada banyak orang Kristen yang hidup dalam prinsip antikristus sebenarnya. Nah, tapi kita lihat bahwa di ayat-ayat sebelumnya tidak akan terjadi pada kita kalau kita memperhatikan ayat sebelumnya. Jadi ini hukum sebab akibat. Di waktu itu ada orang dikatakan yang lemah. Kenapa? Firman Allah tidak ada di dalam dia. Itu kenapa dia akhirnya jatuh dalam prinsip antikristus. Kelak kalau dia masih hidup seperti kita sekarang, kita akan berjumpa dengan antikristus secara sosok yang tidak lama lagi. Saya kasih tahu Anda ya, mungkin selama kita hidup kita akan jumpa antikristus secara sosok. Kemungkinan besar. Itu sudah bisa dilihat. Pandemi ini adalah tanda yang paling besar. Kenapa? Dari Kak Eko sebut Wahyu 13. Orang tidak bisa berjual beli lagi nantinya kalau tanpa mengenal tanda di dahi dan di tangan. Sekarang belum di dahi di tangan tapi di HP-mu. Itu QR code. Saya orang elektro dulu ya. QR itu pakai kode 666 di baliknya, cara menghitungnya. Jadi belum di dahi di tangan aja, tapi kita dipaksa sekarang. Nggak pakai e-tol, nggak bisa masuk jalan tol, nggak bisa uang cashless. Maka di titik itu nanti Anda cuma punya dua pilihan ketika antikristus muncul, mati martir atau nyangkal Kristus. Itu aja. Kalau di waktu itu Anda masih tertinggal, itu pilihannya. Ya kan? Nah, moga kita tidak mengalami masa susah. Karena itu di 1 Yohanes 2:14 dikatakan, "Hai orang muda, untuk tidak jatuh dalam prinsip itu, kuatlah dalam firman Allah." Ya kan, dikatakan, "Biarlah firman Allah diam di dalam kamu."
Nah, inilah prinsip orang yang tidak menentang antikristus, tapi apa? Membiarkan firman Kristus di dalam dia. Sehingga dia kuat dan mengalahkan yang jahat. Apa yang jahat? Kita ayat berikutnya. Sederhana sekali potongan pasalnya. Ayat berikutnya dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Antikristus itu adalah berhala kan? Patungnya itu dulu di luar gambarannya, mimpinya. Tapi sekarang antikristus mendirikan patungnya di dalam hatimu. Coba Anda lihat, apapun ya yang Anda pikirkan, Anda percayai melebihi Tuhan, itulah patung Nebukadnezar. Ya kan? Contoh, Anda ketika memutuskan sesuatu, Anda lebih memilih berdoa atau lihat gadget atau nanya Google. Siapa Tuhanmu? Yesus atau Google? Anda lebih percaya Google atau lebih percaya Yesus? Saya lihat aja, ketika Anda membutuhkan sesuatu, Anda lebih searching Google kan? Lihat Wikipedia, atau lebih tanya pada Tuhan. Nah, dikatakan, janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Kenapa? Dunia itu memang menarik hati. Ya kan? Kalau Anda mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalamnya. Kenapa? Dunia itu berhubungan dengan keinginan mata. Ya kan? Daging, mata, keangkuhan hidup. Daging itu memuaskan. Ya, Anda mungkin daging apa? Anda pengen menang waktu main game, pokoknya saya nomor 1. Kalau menang, rasanya nomor 1. Jelek-jelekin orang, jatuhin orang, puas. Daging. Ya kan? Lalu ada keinginan mata. Ya kan? Anda pengen apa? Melihat banyak hal yang menyenangkan mata kita. Ya kan? Anda browsing terus, ini apa? Ini menyenangkan mata kan? Keinginan mata, browsing coba. Screen time-mu berapa lama? That's the point. Ya kan, keinginan. Dulu shopping, window shopping, sekarang nggak usah window shopping, HP shopping aja kan. Di HP-mu itulah dunia. Dan setelah nggak hati-hati kita dikuasai hatinya. Lalu apalagi keangkuhan hidup. Anda mencari like terbanyak. Ya kan, wah kalau di like, like-nya naik terus, bangga. Angkuh Anda. Ya kan. Pengennya dipuji. Itulah antikristus kan. Dia maunya disembah. Ya kan, kalau Anda tidak membiarkan Kristus menjadi Tuhan, maka Anda satu dengan antikristus. Anda maunya disembah. Anda maunya dipuji. Nah, maka kita diselamatkan dari prinsip ini. Ya kan? Dan ayat 17. Ya. Ayat 17, 2 ayat terakhir ya. Dikatakan apa? Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan. Ini beban kita ya. Kita tidak mau hanya menyampaikan teori buat Anda. Kita ingin kalian anak-anak muda perlu sadar, duniamu itu sedang lenyap. Bahwa sebentar lagi Anda cari itu akan digulung oleh Tuhan. Karena itu bukan berarti kita nggak sekolah, kerja. Kerjakanlah karena memang harus untuk kita hidup, tetapi Anda perlu sadar, kita perlu punya persiapan yang lain gitu loh. Supaya kita tidak bertemu antikristus. Kenapa? Yang Anda cari, uangmu begitu banyak, yang kerja mungkin tahu. Begitu resesi, uangmu nggak ada nilainya. Di suatu negara, uang miliaran itu cuma bisa beli makan. Dijual di pasar-pasar uangnya, karena resesinya sampai ribuan persen. Puluhan ribu persen. Jadi uangnya dijual, didagangkan, dibuat hiasan. Gak ada nilainya uangnya. Nah, hari ini moga kita sadar. Waktu Yesus datang, uangmu gak ada nilainya. Titelmu gak ada nilainya. Yang Tuhan lihat, kamu berapa bertumbuh dalam Tuhan. Ya kan? Kita lihat ayat terakhir, jawaban saya, yaitu kunci kemenangan. Ya kan? Anda mau jumpa Kristus atau jumpa antikristus? Anda harus jumpa Kristus, Sang Firman. Karena kita tahu kan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan di Yohanes dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Itu apa? Yesus kita. Nah, Wahyu 3:10 adalah janji yang sangat-sangat penting. Dikatakan apa? Karena engkau, ngapain? Anda baca sama-sama dengan saya, walaupun mute. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Hari pencobaan mengacu pada hari datangnya antikristus. Ya kan? Kalau hari ini, jadi jangan nanti, hari ini kita tekun mendengar firman Tuhan, menuruti. Jadi tidak hanya mendengar, tapi menuruti, menjadi pelaku firman. Jadi pertama harus menjadi orang yang membaca firman dulu kan? Mengerti firman dulu kan? Lalu melakukan firman Tuhan, maka Tuhan janji. Yaitu apa? Kita akan diluputkan dari masa itu, berarti Anda akan diangkat jadi pemenang. Cara sederhana, yaitu apa? Prinsipnya Anda harus menuruti firman Tuhan. Ini yang jadi beban kita. Jumpalah Kristus Sang Firman. Dengan cara ini kita terkoneksi dengan Tuhan kita. Kita mulai apa? Menjadi satu dengan Tuhan kita. Amin. Baik, jawaban saya demikian. Moga bisa membantu kita.
Saya kembalikan kembali. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk Kak Eko juga Kak Cengin. Dan tadi kita sudah menjawab ada 3 pertanyaan ya teman-teman ya. Saya tahu banget ini banyak sekali pertanyaan, bahkan yang kirim pesan ke saya pun juga ada banyak sekali. Teman-teman nggak perlu khawatir. Jika teman-teman masih penasaran, teman-teman tetap bisa mengajukan pertanyaan yang sama, tapi kirimnya ke Instagramnya Kefas Indonesia. Nah, teman-teman nih saya share ya, ini Instagramnya Kefas Indonesia. Teman-teman bisa follow dulu, baru ntar kirim DM-nya berupa pertanyaan kepada admin Kefas Indonesia. Nanti di sana akan dijawab oleh tim Kefas Indonesia. Oke? Jadi teman-teman nggak usah kecewa kalau pertanyaannya belum dijawab. Teman-teman bisa tanyakan ke Instagramnya Kefas Indonesia. Nah, jangan lupa untuk di-follow juga. Oke, teman-teman, baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Kita akan masuk ke ini yang ditunggu-tunggu mungkin ya, sesi kuis berhadiah. Oke, teman-teman. Jadi kita akan ada total 3 pertanyaan yang akan dilemparkan kepada semua teman-teman yang ada di sini. Nah, cara menjawabnya sedemikian ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, setelah pertanyaan selesai, teman-teman bisa langsung raise hand di fitur yang ada di Zoom. Raise hand-nya di mana? Teman-teman bisa klik participant, baik yang di handphone ataupun yang menggunakan laptop atau komputer. Nanti di sana ada bacaan untuk raise hand ya, di participant. Di bagian paling bawah sebelah kanan ya teman-teman, itu ada raise hand. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin bisa dicoba dicek dulu semuanya pada raise hand dulu. Dites dulu, dites. Oke, semua bisa ya. Yang lainnya apakah bisa? Oke, udah semua, banyak sekali bisa nih. Oke, berhenti. Minta tolong kepada admin untuk menurunkan semua tangannya. Oke. Stop dulu. Oke ya. Sudah. Oke, masih banyak yang angkat tangan. Oke, teman-teman. Uji cobanya selesai. Saya akan masuk ke dalam sesi pertanyaannya. Oke, siap-siap ya. Nanti admin Kefas akan membantu saya untuk menyebutkan nama orang yang pertama kali untuk raise hand. Oke. Ya. Oke. Jadi teman-teman, yang kita hitung adalah yang raise hand pertama setelah pertanyaan selesai. Jadi misalkan kalau saya masih membacakan pertanyaannya sudah ada raise hand, itu tidak akan kita okekan. Yang kita okekan adalah yang setelah selesai pertanyaan saya baru raise hand. Oke, siap-siap ya. Pertanyaan pertama, oke, turunkan dulu tuh ada yang raise hand soalnya itu. Oke, pertanyaan pertama. Ya. Apa saja 4 kekaisaran yang tadi disebutkan oleh para pembicara? Silakan. Oke, minta bantuan kepada tim admin untuk menyebutkan siapa tadi yang raise hand pertama. 051337 Krida Laksana, silakan open mic dan dijawab. Oke, silakan untuk Krida Laksana 05133070. Silakan buka kameranya lalu juga untuk menjawab. Buka kameranya juga bisa langsung jawab. Oke, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar. Oke. 4 kekaisaran itu ada kekaisaran Babel, kemudian Media Persia, Yunani, dan Roma. Terima kasih. Oke. Kepada admin, Kefas bagaimana? Jawabannya Betul. Oke, kita bisa berikan applause kepada Krida Laksana. Oke, kepada Krida Laksana mungkin bisa langsung kirim chat ke admin Kefas. Nanti akan dikirimkan hadiahnya langsung ya. Oke. Pertanyaan kedua, teman-teman dipersiapkan ya. Yang sedang raise hand bisa diturunkan. Oke, pertanyaan kedua.
kaisar yang licik dalam menipu banyak orang adalah? Silakan untuk dijawab. Oke, oke. 05 April. Oke, bisa dibuka kameranya supaya kita bisa melihat mana nih. Kaisar Nero kalau nggak salah. Oke, jawabannya Kaisar Nero. Yakin nih? Saya kasih kesempatan nih untuk cancel nih kalau nggak yakin. Oke, masih di mute. Iya, sepertinya begitu. Yakin ya? Kalau nggak salah dikasih yang lain nih. Yakin ya? Yang apa-apa. Oke, bagaimana admin Kefas jawabannya dari Kaisar Nero? Ya, dan jawabannya benar. Oke, jawabannya benar. Luar biasa. Oke, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Pertanyaan ketiga. Oke, bisa untuk menurunkan tangannya terlebih dahulu. Oke. Oke ya, siap ya pertanyaannya ya. Di manakah? Wah, sabar ya, belum, jangan angkat tangan dulu. Di manakah ayat yang mengatakan bahwa batu terungkit akan menghancurkan patung besar? Silakan menjawab. Oke, oke. Saya serahkan lagi kepada admin Kefas untuk menentukan siapa yang pertama kali yang raise hand. Silakan. Belum ada. Yang raise hand, Kak? Oke. Bagaimana? Wanita yang terakhir nih deg-degan jalan. Apa kira-kira yang Kosong. Kosong? 5 Oh, 3 2 6 2. Bintang, silakan dijawab. Oke, kepada Bintang bisa untuk unmute juga membuka kameranya lalu menjawab. Di mana tuh ayatnya ya? Lalu bacakan juga isi ayatnya. Silakan Bintang. Oke, panggilan pertama sampai 3 panggilan ya. Bintang. Panggilan kedua. Bintang. Oke, panggilan ketiga kepada Bintang. Belum ada respon, bisa lanjutkan ke yang kedua, mungkin angkat tangannya, admin Kefas. 0 5 2 2 4 0 2 6. Christina, silakan open kamera, open mic dan dijawab. Tadi semangat banget tadi Kristina sampai yes gitu tadi dia. Oke, silakan menjawab. Di mana? Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Bisa dibacakan isinya? Ya, jawabannya salah. Aduh, jawabannya masih belum tepat ternyata. Oke, bisa lanjutkan ke yang angkat tangan ketiga, Kak. Ketiga, 0 5 3 0 3 0 4 0. Rahel Tobing, silakan open mic, open kamera dan dijawab. Langsung gitu ya. Luar biasa sekali. Oke, silakan. Jangan senang dulu, jawab dulu pertanyaannya. Oke, silakan. Amin. Jawabannya adalah Daniel pasal 2 ayat 45. Boleh saya Isinya? sebut ayatnya? Boleh sekali. Tepat seperti yang Tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan merembukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Oke, bagaimana admin Kefas jawabannya? Sepertinya kalau dilihat dari jawabannya adalah benar.
Yes, jawabannya benar. Oke, selamat Mama. kepada Rachel Tobing ya. Puji Tuhan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, teman-teman, tadi adalah 3 pertanyaan. Selamat kepada para pemenang. Para pemenang bisa langsung kirimkan chat kepada admin Kevas supaya bisa diselesaikan untuk administrasinya, untuk kirim alamatnya di mana. Oke. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi kesimpulan, teman-teman. Ini adalah sesi yang sangat penting ya, karena di sesi kesimpulan ini adalah kata-kata penguat bagi kita orang-orang muda. Baik, saya akan panggil kepada para pembicara, Kak Eko juga Kak Cenghin. Oke, ternyata untuk kesimpulan akan diberikan oleh Kak Cenghin. Ya, kepada Kak Cenghin dipersilakan untuk memberikan kesimpulannya. Baik. Sudah masuk? Oke. Baik, untuk kesimpulan, saya akan memberikan kesimpulan dari kisah pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus. Jadi saya rasa ini sangat cocok sekali buat kita semua. Saya dari kami mempertimbangkan apa yang bagus buat kesimpulan dari firman kita, yaitu kita lihat bagaimana Tuhan dicobai dan bagaimana Tuhan menang. Dan kita akan melihat itulah yang menjadi beban kita, yang kita berharap adik-adik semua bisa merespon terhadap apa yang kita sampaikan hari ini. Memang banyak unsur-unsur pengetahuan yang kita dapatkan, tapi kita perlu sadar bahwa ini adalah sesuatu yang kita hadapi setiap hari. Ya, kita lihat di Matius 4 ayat 3. Di sana ketika Tuhan berpuasa, apa yang terjadi? Datanglah si pencoba. Dia tahu Yesus siapa, masih berani mencoba Yesus, benar nggak? Ini adalah bicara bagaimana Satan itu tiap hari kerjanya mencobai kita. Itu kenapa ada doa Bapa kami kan, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Tapi tetap ada pencobaan. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi pencobaan? Kita perlu sadar, kembali lagi jawabannya sama. Yaitu bagaimana Yesus menang, itulah cara kita menang. Dikatakan di sana, iblis mencoba Yesus, masalah apa? Perintahkanlah supaya batu menjadi roti. Ini bicara apa? Kebutuhan sehari-hari. Betul tidak? Kita butuh makanan. Ya kan? Tetapi di Alkitab katakan bahwa Tuhan menjawab kepada Satan. Dia menjawab, ada tertulis. Luar biasa. Tuhan kita adalah ketika dia menjadi seorang manusia, menjadi contoh bagi kita. Bagaimana dia dicobai, tapi dia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, caranya bagaimana? Sebagai manusia, dikatakan anak manusia. Ya kan? Iblis mencoba Yesus sebagai anak Allah. Tetapi Yesus menjawab sebagai seorang manusia. Dia turun ke level kita. Sebagai anak Allah, dia nggak susah mengalahkan iblis. Tapi dalam posisi sebagai anak manusia, dia menunjukkan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini firman adalah rema, bukan cuma logos. Anda tahu firman itu ada logos, ada rema. Yang Anda baca sekarang itu logos. Tetapi ketika tiba situasi Anda dicobai oleh Satan, ya kan, contoh banyak hal. Nanti Anda bekerja, lalu ada tawaran, Wisnu, minggu kerja ya, gajimu 10 juta atau 20 juta. Kalau kamu nggak mau kerja di hari Minggu, gajimu 10 juta saja. Pilih mana? 10 juta cukup hilang 1 hari aja loh. Kalau kamu nggak ibadah sekali saja, kamu dapat 10 juta. Lumayan, 1 bulan 40 juta. Bagaimana Wisnu? Ya, berat sekali ya pertanyaan. Tergantung, susah kan jawabnya kan? Susah. Belum tentu saya bisa menang, tapi satu hal, saya bisa menang pasti kalau sebelum saya dicobai, saya banyak tabungan firman Allah. Karena firman Allah seperti pedang yang bermata dua, yang bisa memisahkan, bisa mengalahkan ya. Nah, hari ini kita perlu tabungan firman, yaitu logos harus begitu banyak tersimpan. Supaya apa? Ketika iblis mencobai kita punya rema. Firman yang seketika untuk menghadapi Satan. Oke, ini pertama. Kedua, yaitu pencobaan kedua kita tahu kan, yaitu iblis juga ngerti Alkitab loh, jangan salah loh. Ini Pak lihat ayat berikutnya ya. Dikatakan apa? Iblis mulai mencobai Tuhan. Dia luar biasa. Dia pakai apa? Sebab ada tertulis.
Kalau kita nggak baca Alkitab, malu sama iblis. Iblis saja baca Alkitab, tapi dia memang tidak bisa diselamatkan. Dia membaca untuk menggunakan itu untuk mencobai manusia, termasuk manusia pertama. Hawa jatuh, kenapa? Iblis juga memutarbalikkan firman Allah. Dan di sana dikatakan ada tertulis loh mengenai engkau, ya kan? Tapi Tuhan menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan tahu motivasi dari Satan, ya kan? Artinya apa? Tuhan tahu ini firman-nya nggak benar di penggunaannya. Nah, hari ini hati-hati dengan firman Tuhan, tidak bisa sembarangan kita pakai. Kita harus ngerti konteksnya apa, ya kan? Di mana harus dipakai firman ini, ya kan? Baru kita tidak jatuh dalam pencobaan iblis. Oke, next. Ayat terakhir, ya kan? Dicobai ya, ini paling susah ini kan. Pencobaan terakhir adalah sembahlah aku, ya kan? Ya betul ya, sembahlah aku, maka seluruh dunia dengan kerajaannya akan kuberikan kepadamu. Bagaimana? Cukup sekali sembah saja, Anda dapat seluruh dunia. Mau? Kalau saya pasti jatuh, saya yakin, ya kan? Tapi Tuhan kita menang. Tuhan dengan gagahnya mengatakan, enyahlah iblis. Kenapa? Di atas Yesus, iblis tidak punya tumpuan. Tuhan itu raja segala raja, tapi dia malah merendahkan diri, ya kan? Maka iblis tidak ada posisi mencobai Tuhan. Kita pengennya dari bawah pengen ke atas, betul tidak? Sebaliknya, Tuhan dari atas turun ke bawah. Nah, bagaimana menang? Anda harus bersatu dengan Tuhan. Untuk menghadapi cobaan iblis, tidak ada satu pun manusia bisa menang kecuali Yesus. Tuhan katakan, siapa yang makan aku akan hidup oleh aku, di Yohanes pasal 6. Tuhan adalah firman. Ketika Anda menikmati makan firman Allah, maka Anda akan menjadi orang yang bersatu dengan Allah. Dan otomatis Anda akan bisa mengalahkan yang jahat. Inilah aplikasi dari batu itu. Anda akan menjadi batu-batu hidup. Ketika apa? Anda satu dengan firman Allah. Anda akan menghancurkan iblis. Setiap hari Anda harus menghancurkan iblis. Setiap hari Anda harus menghancurkan kesombongan. Anda harus menghancurkan apa? Satan mulai menggerogoti hatimu. Mulai ayo, sembahlah aku. Sekali saja, aku berikan. Ya kan, banyak orang mungkin gara-gara pasangan hidup menyembah. Ya kan, dia meninggalkan Tuhan. Gara-gara pekerjaan, gara-gara posisi, dia meninggalkan Tuhan. Bagaimana menang? Satulah dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Hanya Yesus pemenang. Nah, kita harus bersatu dengan Yesus. Nah, kita tahu Yesus adalah Sang Firman. Karena itu ini bebannya, kesimpulannya malam ini. Kita mau Anda pulang dengan satu pemahaman yang baru. Ya, bahwa ini bukan perkara hanya event masa depan. Hari ini mau jadi pemenang, Anda harus menang setiap hari. Orang Kristen harusnya menang setiap hari. Kenapa? Setiap hari adalah hari-hari dengan penuh dengan pencobaan. Ya, puji Tuhan, Anda dengar firman Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan. Ada 600 lebih, sempat 700 tadi ya, bergabung gadget ini. Wah, ini luar biasa. Iblis dipermalukan. Tapi saya berharap setelah mendengar webinar ini, jangan berhenti. Anda harus menjadi orang yang saya sebut mafia. Anda tahu mafia? Mafia, manusia firman Allah. Ya kan? Anda harus menjadi mafia, menakutkan kan mafia kan? Anda terhadap iblis harus menakutkan. Kenapa? Wah, Wisnu ini mafia ini, manusia firman Allah. Saya nggak bisa bohongin Wisnu. Ya kan, saya nggak bisa jatuhkan Wisnu karena Wisnu satu dengan Tuhan. Mau saya dorong nggak bisa jatuh dia. Kenapa? Yesus di dalam dia. Ya kan, yang ada kita usir dia kan. Nah, ini orang Kristen, ini anak muda. Kita menang. Kenapa? Firman Allah diam di dalam kita. Nah, bagaimana aplikasinya? Setiap hari. Ya kan, nggak nunggu waktu iblis mencobai. Tunggu. Saya cari Alkitab dulu. Google dulu, nggak ada sinyal, nggak bisa jawab Anda kan? Kalah Anda sama iblis, benar nggak? Anda harus menabung firman Allah, jadilah mafia, manusia firman Allah, disusun dengan firman Allah setiap hari. Karena itu nanti setelah ini, saya ajak Anda doa. Ya, kita tutup dengan sebuah doa. Doa sungguh-sungguh, ini nyata di depan kita. Sekarang dengan kondisi pandemi, iblis mengelilingi Anda dengan teknologi, benar nggak? Anda terus screen time, ini Anda disuruh apa? Menyembah. Benar nggak? Anda kalau pegang handphone ya, saya berdiri ya. Anda pegangnya gini, ke atas kalau jalan, atau ke bawah kalau sekali jalan. Selalu ke bawah kan? Ini Anda mulai menyembah handphonemu. Begitu bangun, Anda cari apa? Cari handphonemu. Ada apa-apa? Cari HP-mu. Kalau Anda pergi lupa HP, bingung. Lupa dompet gak apa-apa, lupa HP panik Anda.
itulah Tuhanmu sekarang. Ya kan, hati-hati. Hati kita banyak diduduki. Karena apa? Karena itu hati kita harus disusun dengan firman Tuhan. Gadget harus menjadi sarana kita menikmati firman Allah. Ya kan, sekarang teknologi harus kita pakai untuk apa? Kita tersusun firman Allah. Bersekutu dalam firman Allah. Menjadi batu yang menghancurkan ular, menghancurkan antikristus, menghancurkan Satan. Amin. Saya simpulkan dengan demikian karena waktu ya. Mari kita doa. Saya ajak Anda semua masing-masing doa. Anda siapa di sini yang mau jumpa Kristus? Silakan raise hand. Dengan secara elektronik, raise hand secara elektronik. Yang mau jumpa Kristus berapa ratus orang? Yang mau jumpa antikristus tidak apa-apa, nggak usah raise hand. Ini memang kita harus berani bersaksi loh. Berani bersaksi. Iblis, sekarang saya raise hand. Memang elektronik, tapi Anda melihat, iblis melihat loh raise handmu. Tuhan menghargai minatmu. Ya kan? Malam ini Anda harus nyatakan pada iblis yang akan diwakili oleh antikristus dengan menggunakan dunia. Iblis menggunakan antikristus akan menggunakan dunia untuk mengikatmu. Hari ini kita harus bebas dengan apa? Firman Allah diam di dalam kita. Mari kita doa ya. Kita doa baik-baik. Nanti setelah ini akan ada sedikit penjelasan program, yaitu bagaimana kita menjadi manusia firman Allah. Nah, saya berharap Anda yang raise hand, Anda baik-baik pertimbangkan tawaran ini, Anda menjadi orang yang terus bersama-sama. Maju, menjadi orang yang disusun oleh firman Allah, bersatu dengan Kristus, mengenal firman Allah, tidak bisa ditipu oleh si jahat. Ya kan? Anda bisa menjadi orang bahkan mengalahkan si jahat dengan firman Allah di dalam Anda. Si jahat menipu di pikiranmu, panah api dari si jahat. Bagaimana Anda melawan panah api dengan firman Allah? Banyak orang muda disuruh, mati aja, bunuh diri aja, kamu gak ada nilainya. Ini apa? Satan. Anda katakan, tidak, firman Allah mengatakan aku ini mulia, aku ini berharga. Ini firman Allah menjadi ketopong bagi Anda. Mari kita doa. Tuhan Yesus, kami berdoa. Sebagai kesimpulan hari ini, kami terima kasih pada Tuhan atas orang-orang muda berkumpul. Tuhan, kami berdoa untuk semua orang-orang muda di tempat ini. Tuhan, kami bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kami berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, sungguh selamatkan kami semua. Kami tidak mau jumpa antikristus. Kami mau jumpa Kristus. Tidak hanya kelak. Kami tahu hari ini kami harus mulai mempersembahkan waktu kami untuk jumpa Kristus. Jumpa firman Tuhan setiap hari. Tidak hanya sendiri, tapi juga bersama-sama rekan-rekan kami. Seperti Daniel dan rekan-rekannya. Bersama berdoa dalam firman, bersatu dengan Tuhan. Tuhan, sehingga mereka menjadi pemenang di waktu itu. Kami juga damba doa untuk setiap adik-adik kami yang berkumpul hari ini. Beri mereka minat hati untuk mempersembahkan waktu, menguduskan waktu, hari-hari yang jahat untuk apa? Dipakai. Oh Tuhan, agar dipakai untuk menikmati diri Allah, menikmati firman Allah. Tuhan Yesus, kami kembali doa di hadapan Tuhan. Biarlah iblis dihancurkan dari dalam hati kami. Biarlah Engkau menjadi batu besar yang menghancurkan iblis di dalam pikiran kami, dalam tekad kami, emosi kami. Tuhan Yesus, pakailah kami bersatu dengan Kristus melalui firman Allah, sehingga iblis juga dihancurkan kelak Tuhan. Kami bisa menjadi pemenang Kristus, mengalahkan antikristus. Tuhan, terima kasih. Kami doa dalam nama-Mu. Amin. Puji Tuhan.